Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang sedekah, wakaf, dan hadiah. Anggota kelompok yang pertama Nurfa Ihlaula Mutalalain, yang kedua Siti Miftahul Iwana. Untuk materi yang pertama adalah sedekah. Pengertian sedekah. Secara bahasa berasal dari huruf sad, dal, dan khof, serta dari unsur asidik yang berarti benar atau jujur. Secara etimologi, sedekah ialah kata benda yang dipakai untuk suatu hal yang diberikan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian sedekah adalah pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut. Hukum sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah mu'akkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Dasar hukumnya adalah Quran Surat Yusuf ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasaddaqu ala innallaha yajzil mutasaddiqin, yang artinya, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Rukun dan syarat sedekah. Yang pertama, orang yang memberi. Syaratnya, orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasyarufkan. Yang kedua, orang yang diberi. Syaratnya, berhak memiliki. Yang ketiga, ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Yang keempat, barang yang diberikan. Syaratnya adalah barang tersebut yang dapat dijual. Pendapat ulama tentang sedekah. Al-Lais bin Sa'ad mengatakan, siapa yang mengambil dariku sedekah atau hadiah, maka haknya atasku lebih besar dari hakku atasnya, karena dia menerima dariku sesuatu yang dapat mendekatkanku kepada Allah. Penerapan sedekah di masyarakat. Yang pertama, sedekah jariah. Menyedekahkan hartanya untuk membangun masjid, pesantren, ilmu pengetahuan, ataupun fasilitas-fasilitas umum yang menjadi manfaat bagi banyak orang. Yang kedua, sedekah non-materi. Sedekah yang dilakukan seseorang tanpa mengeluarkan materi, melainkan dalam bentuk lain seperti tenaga, pikiran, nasihat, atau sebuah senyuman yang tulus. Untuk materi yang kedua adalah wakaf. Pengertian wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Hukum wakaf. Hukum wakaf adalah sunnah. Dasar hukumnya adalah Quran Surat Al-Hajj ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khaira la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu dan berbuat kebaikan agar kamu beruntung. Rukun dan syarat wakaf. Rukun wakaf ada 4. Yang pertama adalah ada yang berwakaf. Syaratnya, berhak berbuat kebaikan sekalipun ia bukan Islam. Kehendak sendiri tidak sah karena dipaksa. Yang kedua, ada barang yang diwakafkan. Syaratnya, kekal zatnya. Berarti bila manfaatnya diambil, zat barang itu tidak rusak. Kepunyaan yang mewakafkan. Yang ketiga, ada tempat berwakaf atau yang berhak menerima hasil wakaf tersebut. Kalau berwakaf kepada orang tertentu, orang yang berhak menerima hasil wakaf tersebut hendaknya orang yang berhak memiliki sesuatu. Dan yang keempat, lafal. Seperti, saya wakafkan ini kepada orang-orang miskin, atau saya wakafkan ini untuk membuat benteng, dan sebagainya. Kalau mewakafkan kepada sesuatu yang tertentu, hendaklah ada kabul atau jawab. Tetapi wakaf untuk umum tidak disyariatkan kabul. Syarat wakaf ada 3. Yang pertama adalah selama-lamanya. Berarti tidak dibatasi dengan waktu.
Maka jika seseorang berkata, saya wakafkan ini kepada fakir miskin dalam masa 1 tahun, wakaf semacam itu tidak sah karena tidak selamanya. Yang kedua, tunai dan tidak ada khiyar syarat. Sebab wakaf itu maksudnya adalah memindahkan milik pada waktu itu. Jika disyaratkan khiyar atau dia berkata, kalau si A datang, saya wakafkan ini kepada murid-murid, maka wakaf semacam ini tidak sah karena tidak tunai, kecuali kalau dihubungkan dengan mati. Umpamanya dia berkata, saya wakafkan sawah saya sesudah saya mati kepada ulama, maka lafal ini sah menjadi wasiat, bukan wakaf. Yang ketiga, hendaklah jelas kepada siapa diwakafkan. Kalau dia berkata, saya wakafkan rumah ini, wakaf itu tidak sah karena tidak jelas kepada siapa diwakafkannya. Pendapat ulama tentang wakaf. Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa harta wakaf tetap milik orang yang berwakaf dan tidak diperbolehkan untuk mengalihkan harta yang diwakafkan selama harta tersebut masih berada dalam status wakaf. Namun demikian, mazhab Malikiyah membolehkan berwakaf untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa harta yang telah diwakafkan terlepas sama sekali dari si pewakaf yang telah mewakafkannya dan menjadi milik Allah. Oleh karena itu, menurut Imam Syafi'i, harta wakaf itu berlaku untuk selamanya dan wakaf dengan masa tertentu tidak boleh sama sekali. Penerapan wakaf dalam masyarakat. Wakaf berdasarkan tujuannya. Yang pertama, wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat atau khairi adalah apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum. Yang kedua, wakaf keluarga atau zuri adalah apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, dan keturunannya. Yang ketiga, wakaf gabungan atau mustarok adalah apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan. Wakaf berdasarkan batasan waktunya ada 2. Wakaf abadi. Wakaf berbentuk barang yang bersifat abadi atau kekal seperti tanah, bangunan, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi. Yang kedua, wakaf sementara. Apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika digunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf berdasarkan penggunaannya. Ada 2, wakaf langsung. Wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti masjid untuk sholat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, dan sebagainya. Yang kedua, wakaf produktif. Wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Untuk materi yang ketiga yaitu hadiah. Pengertian hadiah. Hadiah adalah pemberian sesuatu yang bermanfaat dari seseorang kepada orang lain sebagai penghormatan tanpa mengharap gantinya hanya untuk mencari ridha Allah. Hadiah ini diberikan bukan karena iba atau rasa kasihan, tetapi penghargaan atas prestasi atau reputasi seseorang. Hukum hadiah. Hukum hadiah adalah mubah. Dasar hukumnya adalah Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibla masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas sholata wa ataz zakah wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu wasabirina fi ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba'si ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Yang artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang menjelaskan sholat dan menunaikan zakat, orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itu orang-orang yang benar, dan mereka itu orang-orang yang bertakwa. Rukun dan syarat hadiah. Ada 4. Yang pertama, orang yang memberi.
Syaratnya orang yang memiliki benda itu dan yang berhak mentasyarufkannya. Yang kedua, orang yang diberi. Syaratnya orang yang berhak memiliki. Yang ketiga, ijab dan qabul. Yang keempat, barang yang diberikan. Syaratnya barang dapat dijual. Pendapat ulama tentang hadiah. Menurut Syed Sabiq, hadiah tergolong sebagai hibah dengan pengertian yang umum, yaitu pemberian yang tidak menuntut orang yang diberi hibah untuk memberikan imbalan kepada pemberi hibah. Menurut Syekh Faisal bin Abdul Aziz, hadiah diartikan sebagai pemberian yang baik kepada seseorang bukan karena ingin mendapat pujian atau imbalan dan bukan karena diminta. Penerapan hadiah di masyarakat. Hadiah undian diberikan melalui undian dengan bentuk dan nama apapun. Hadiah atau penghargaan perlombaan diberikan kepada pemenang melalui sesuatu perlombaan. Hadiah yang didapat sehubungan dengan jasa atau pekerjaan. Penghargaan, imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.